Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema kita kali ini adalah petunjuk semesta untukmu, dimana agar hidupmu jadi lebih berbahagia, jadi lebih up, dan ya setidaknya tidak menyesal di hari nanti ya. Kira-kira petunjuk apa dan pesan semesta untukmu juga nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya ada bermain di samping ya. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, kita langsung saja untuk Libra. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Libra. Libra, Libra. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidupmu di hari esok. Langkah apa yang harus kamu ambil supaya hidupmu jauh lebih berbahagia. Di sini ada kartu Death. Di sini ada perpisahan ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih membuat orang-orang ya, untuk bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingmu, yang mana mereka mencintaimu ataupun mungkin mereka tidak mencintaimu. Jadi jangan sampai ada penyesalan di hari esok. Ini ada dua, entah dipanggil Tuhan, panggil semesta, ataupun berpisah karena jarak tempat ya, mungkin dia bekerja di luar negeri, di luar kota, ataupun mungkin berpisah, entah putus atau adanya perceraian. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Semesta mau sampaikan di sini, bahagiakan mereka, jangan sampai kamu menyesal. Percuma kamu menangisi mereka kalau sudah berpisah ya. Buat kesan agar kalaupun seandainya kamu tidak bersamanya nanti, ya kamu sudah tidak menyesal, kamu sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah itu ya, jadi sayangilah orang-orang yang ada pada dirimu saat ini, yang ada ya. Jangan kamu memikirkan orang yang di belakang gunung yang gak tahu entah berantah ataupun malah tidak mempedulikan kamu ya. Sayangi orang-orang di depan matamu, di sampingmu. Entah mungkin dia ada kekurangan ataupun kelebihan ataupun apapun, mungkin dia membuatmu marah ya. Tetap harus bisa sabar untuk menyikapi orang-orang ini. Bahagiakan mereka ya, supaya kalaupun perpisahan itu ada terjadi, kamu gak menyesal. Jangan sampai contohnya ya, pasanganmu ternyata dimutasikan di luar negeri, ini contoh ya, kamu menangis-nangis, aduh sayang aku rindu, padahal kalau bersama kucing dan tikus ribut aja ya. Jadi semesta mau sampaikan ya, akur-akur lah kayak gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sibuk dengan pekerjaanmu ya, akhirnya pasanganmu merasa sendiri, kesepian, dan akhirnya mungkin dalam tanda kutip ada pengkhianatan, akhirnya kalian berpisah, putus atau cerai. Akhirnya kamu ribut-ribut mencari pembenaran, merasa kecewa, saya kerja keras untuk siapa, keluarga, kenapa kamu begitu-begitu ke saya, kenapa kamu begitu tega. Ya karena kondisinya kamu lebih mementingkan karirmu atau tidak menyeimbangkan antara waktu untuk kerja dan untuk keluarga. Nah ini ya, jadi harus bisa diseimbangkan. Sesibuk-sibuknya kamu harus punya waktu untuk keluarga ya, begitupun anak
Nah, itu ya. Jadi jangan sampai ada penyesalan di hari esok. Jadi bahagiakanlah orang yang ada di sekelilingmu saat ini. Oke, berikutnya ada strike ya. Di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya ya kecewa sama kamu, marah sama kamu ya. Ini yang negatif. Dalam artian dia ingin kamu harus mengikuti apa yang dia inginkan ya. Ini entah pimpinan, ada pimpinan yang otoriter ya. Ataupun circle yang toksik, kamu harus ikut dia, merasa kamu rendah, merasa mengintimidasi, atau dalam hubungan ini kamu bisa menyesuaikan karena ini energinya up ya, dari energi-energi dari kalian Libra ya, yang mana paling dominan yang saya bilang. Kalaupun ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi ada yang marah karena kamu tidak mengikuti apa yang dia inginkan atau mengikuti perintahnya, dia kecewa, dia marah. Kalaupun memang seperti gitu ya sudah, biarin aja ya. Kalau memang itu benar, kamu artinya kalau kamu salah di posisi itu ya berarti kamu minta maaf, ikutilah yang benar. Tapi kalau memang cara mereka salah, ya kamu harus tegas untuk melindungi dirimu. Terkadang di sini ada pemukulan, penghinaan, cacian, makian untukmu. Ini terutama dari pasangan ya, seolah-olah kamu menjadi orang yang tidak berarti. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu, tekanan secara mental. Ataupun mungkin kamu dibilangi bodoh, goblok sama pimpinanmu, seolah-olah kamu itu kerjanya salah terus. Ya sudah, kalau memang salah terus kamu keluar aja dari situ, dibandingkan kamu tekanan batin, dimarah, dimaki, dicaci ya. Apain kita mau berusaha ada di sekitar orang yang tidak menghargai kita? Kasihan mental kamu itu, secara tidak langsung kamu membunuh karakter dirimu. Kamu nanti merasa bahwa saya ini kurang, saya tidak berharga, saya tidak diinginkan, saya orang paling kecil. Padahal kamu berharga loh. Ya. Ataupun ada yang marah-marah atau menghasutmu, biarin aja. Karena kamu tidak mengikuti perintahnya atau membangkang, akhirnya dia lapor ke sana kemari menghasutmu ya, untuk mencari pembelaan pembenaran. Ya, biarin aja. Buktikan bahwa apa yang dia katakan itu salah dengan cara action, bukan malah berkoar-koar mencari pembelaan pembenaran juga, atau balas menghasut ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Jadi seperti gitu yang sama-sama sampaikan kepadamu. Tetaplah tenang, jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang penyayang dan pemaaf ya. Biar orang membuatmu terluka, berikan mereka maaf ya. Di sini ada Four of Wands. Wah, di sini ya ada yang ingin datang kepadamu tapi dia takut ya. Kamu terlalu penuh dengan kerahasiaan mungkin ya, ataupun mungkin kondisinya kamu terlalu tertutup ya. Ada yang ingin datang kepada kamu, entah ini masih ingin berpacaran ataupun mungkin dalam hubungan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Kalaupun kamu sudah menikah berarti hubungan ya. Kita ke yang masih jomblo ya, dia ingin PDKT sama kamu, mengenal kamu, tapi kamu tuh serasa tertutup. Dia tidak bisa masuk ya, ibaratnya kamu tidak mengizinkan dia untuk mengenal kamu lebih jauh. Mungkin kamu ada trauma atau luka batin ya. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa menerima orang-orang baik dalam hidupmu. Jangan kamu melihat bahwa semua orang itu sama seperti orang-orang di masa lalu kamu yang jahat. No, tidak semua. Jadi perbaiki pola pikirmu supaya orang-orang baik yang masuk dalam hidupmu ya. Izinkan orang-orang baik masuk dalam hidupmu, jangan terpuruk terus atau jangan trauma terus. Dimana ya trauma dan luka batin itu disembuhkan dulu supaya kamu mengizinkan orang baik masuk dalam hidupmu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk memulai kehidupan atau siklus percintaan dengan orang yang baru ya, dengan pola pikir yang baru, dengan semangat baru, dengan harapan baru ya. Karena saya lihat di sini ada yang mau datang ke kamu tapi kayak macam kamu udah dingin, diam, serasa kayak tidak menginginkan mereka sehingga mereka mundur. Seperti gitu ya. Jadi jangan terlalu gimana gitu, jangan terlalu cuek ya, welcome terhadap siapapun ya. Kalaupun kamu dalam hubungan ya, saya lihat di sini. Kalau seandainya kamu dalam hubungan saat ini, mungkin pasanganmu cuek, pasanganmu nggak nyaman, ataupun pasanganmu fokus pada karir ya, berikan dia kebebasan. Kalau memang kamu merasa tidak perhatikan ya, bicara sama dia. Ini kan komunikasi kurang di sini saya lihat ya. Jangan sampai diskom atau diam-diam ya, akhirnya besok-besok bingung dia mau apa, kamu mau apa, nggak ngerti ya. Semesta mau sampaikan, budayakan komunikasi
Ya, jangan kamu takut komunikasi. Saya lihat di sini kamu takut, daripada ribut mendingan diam aja. Ini pemikiran yang salah. Ya, kalau berdebat dengan pasangan, padahal sebenarnya harus bicara, bukan kita marah, berdebat ataupun apapun, tapi kan ada masalah yang harus diselesaikan. Jangan dipendam-pendam. Akhirnya nanti malah kayak gunung meletus gitu. Ya, yang dipendam-pendam akhirnya meletus ya. Nah, ini hati-hati ya, bicara dengan untuk koneksi dengan pasangan harus lebih banyak komunikasi. Jangan memendam-mendam. Ya, kamu takut ribut padahal ada masalah, ya harus diselesaikan. Ujung-ujungnya juga pasti ribut kok kalau kamu tidak selesaikan masalah, atau bahkan tekanan ke mental kamu. Ini bicara mental soalnya. Ya. Macam contoh, dia HP terus, pegang HP, kamu bilang dong, sayang jangan HP terus dong, saya cemburu. Ya. Nanti dia kasih alasan, ini begini, ya silahkan gitu. Kalau memang kamu izinkan, tapi ya fokuslah untuk saya juga gitu kan. Tapi terkadang kamu tuh macam sudah, daripada ribut ya, akhirnya kamu tekanan mental, dia saya ini cemburu nih, jangan sampai dia pergi dengan wanita lain, WA chatting dengan yang lain gitu, atau dengan pria lain. Ya, jadi komunikasi yang baik ya, untuk hubungan ya, dan lebih manja. Jangan terlalu mandiri, jangan terlalu cuek, jangan terlalu dingin. Kalau sudah nikah harus lebih banyak manja-manjanya ya. Jangan marah lawan marah, cuek lawan cuek ya. Biarin aja dia cuek, kamu tetap harus manja. Seperti gitu ya. Berikutnya, di sini ya, saya lihat kamu harus bisa lebih sayang pada anakmu ya, sayang pada dirimu, dan sayang pada keluarga. Ya, hampir mirip seperti di sini di dad. Tapi di sini lebih, kalau di sini kan ada perpisahan, di sini lebih ke pelayanan ya. Jadi anakmu di sini kan butuh kasih sayang orang tua. Kamu jangan terlalu sibuk. Saya lihat di sini kamu sibuk, ataupun mungkin kondisinya kamu bawa pekerjaan ke rumah. Akhirnya kamu punya waktu untuk anak itu nggak ada ya. Terus mungkin kamu ribut dengan pimpinan atau orang atau klien ataupun apapun, akhirnya ujung-ujungnya kamu ribut ya. Marahnya ke rumah gitu, marahnya ke anak ataupun ke pasangan. Nah, ini hati-hati. Jadi semesta mau sampaikan untuk kamu harus bisa mengontrol emosimu, apalagi bicara di depan anak ya. Jangan sampai menimbulkan trauma untuk masa depannya nanti. Ya, saya lihat di sini kamu keras, apalagi kalau dia ribut sedikit, diam. Ya, gak bisa berisik. Padahal kan anak kan tumbuh kembangnya itu hati yang gembira. Ya, jadi dia pengen tahu ibaratkan dia tuh ingin taunya tinggi, terus agresif ya, lompat sana lompat sini, bernyanyi sana bernyanyi sini. Tapi kalau disuruh diam itu kan mentalnya nanti, waduh saya nih kayaknya nggak pede nanti karena ayah saya suruh diam, jadi saya takut. Dia kan tekanan mental anak itu, entah dia jadi pemalu ya ataupun minderan. Nah, ini hati-hati. Begitupun dengan istrimu, jangan dimarah-marah. Makanan apa ini? Garam, rasa garam aja, nggak ada rasa-rasa lain, atau makanannya kok itu aja. Ya disesuaikan juga dengan budget. Ya, harus bisa saling menghargai, saling menghormati. Ini contoh ya. Begitupun dengan suami. Kalau suami pulang ya, kalau seandainya kamu yang sebagai istri ya, layani suami dengan baik. Jangan baru pulang nggak bantu saya cuci baju, cuci ini, cuci itu, belum lagi urus anak ya, cuman gaji UMR. Ini ya syukur-syukur gaji UMR dibandingkan nggak dikasih. Ini contoh ya. Jadi tetap bersyukur apa adanya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kalian untuk bisa lebih intens waktu bersama keluarga ya. Masalah-masalah di luar sana nggak usah bawa-bawa ke dalam rumah ya. Masalah kantor stop di kantor aja ya. Dan harus punya me time ya, waktu bersama keluarga ya, rekreasi kek, makan malam bersama kek ya. Jangan malah bawa pekerjaan ke rumah. Ataupun mungkin kamu malah ribut-ribut masalah kantor lewat telepon, jadinya nggak nyaman anakmu dengar atau istrimu, serasa kok ribut bentrok di rumah gitu, padahal walaupun mungkin kamu nggak marah mereka. Nah, ini ya, jadi buatlah suasana yang adem ayem, tentram, damai untuk keluarga kamu ya. Oke, berikutnya yang terakhir ya, tuh banyak doa. Jangan ada ketakutan, ingat semesta itu melindungi kamu. Saya lihat di sini kamu tuh ada di vibrasi bawah ya.
ketakutan, kecemasan, rasa khawatir akan hari esok. Ngapain urus-urus hari esok? Urus sekarang aja. Sekarang aja nggak beres, kamu mau urus yang hari esok gimana sih? Ya jangan ada rasa ragu. Ingat, ada penyelamat kamu. Semesta itu menolongmu. Kenapa kamu harus takut? Ya. Saya lihat, aduh besok bagaimana kehidupan saya, suamiku gimana, istriku gimana, anakku bagaimana, ataupun mungkin kapan saya nikah, aku belum nikah-nikah. Serahkan semua kepada semesta. Kalau kamu belum nikah, berarti semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih membahagiakan dirimu dulu, sebelum kamu membahagiakan yang lainnya. Ataupun mungkin kondisinya, kalau kamu belum mempunyai pekerjaan, ya semesta mau sampaikan, ya kamu istirahat dulu. Besok pada saat kamu punya pekerjaan, ya otomatis kamu forsir lagi. Kamu fokus pada dirimu. Ya, kalau seandainya kamu tidak nyaman, ya banyak doa aja. Ya, ibaratkan kamu berdoa tapi nggak yakin ada pertolongan, gimana sih? Ya, berarti kan setengah-setengah kamu menghadirkan Tuhan di dalam hati kamu. Iya kan? Harus 100% tahu bahwa ada penolong. Sesulit apapun kehidupan kamu, pasti ada solusinya. Karena semesta itu ataupun Tuhan itu tidak pernah memberikan masalah luar daripada kemampuan umat. Jadi kalau kamu tahu bahwa kok hidup saya ini penuh dengan beban kayak gini, kamu tuh kuat sebenarnya. Yang semesta mau supaya kamu keluar dari zona nyamanmu yang toksik. Tunjukkan kekuatan kamu, kehebatan kamu dengan adanya masalah itu. Selama kamu tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya berarti kamu tinggal kelas terus di situ. Nggak bisa ada perubahan untuk hidupmu jauh lebih baik. Nah, seperti gitu ya. Jadi banyak doa, serahkan semua kepada semesta, ikhlaskan. Jangan ada marah, dendam akan kehidupanmu, takut akan hari esok. No, ya. Selama ada semesta menjagamu, yakinkan kamu selalu akan aman. Semua akan terpenuhi. Cuman terkadang kamu ragu, makanya semesta tidak memberikannya. Kenapa? Karena kamu tidak menginginkan, seakan-akan seperti gitu. Karena keraguan kan di vibrasi bawah. Tetapi kalau kamu vibrasi atas, semesta akan memberikan apa yang kamu inginkan. Nah, itu ya. Jadi, yang semesta mau sampaikan kepadamu untuk hari esok ya, lebih mencintai orang-orang yang sayang padamu, yang ada di sekelilingmu saat ini. Jangan takut, jangan ragu ya. Keluar kalau memang kamu tidak nyaman di situ, keluarlah atau jaga jarak dengan orang toksik. Tidak usah dikendalikan siapapun ya. Harus lebih berbahagia dengan diri sendiri. Harus bisa lebih sabar ya. Harus bisa lebih santun, harus bisa lebih manja. Harus ada kejujuran ya. Dan paling utama, takut akan Tuhan. Lebih dekatlah pada Tuhan. Jangan pernah takut. Ingat ada penolong untuk kamu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.